Salah satu yang paling dinanti dalam lawatannya ke Indonesia yaitu seperti apa sih kemewahan liburan Raja Salman dan juga rombongannya nanti di Pulau Dewata. Segala persiapan telah dilakukan untuk menyambut kedatangan Raja Salman dan juga rombongan, termasuk kesiapan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada awal Maret. Selanjutnya, Raja Salman beserta rombongan akan berkunjung ke Bali untuk liburan pada 4 hingga 9 Maret. Menyambut kedatangan Raja Salman, pihak Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk melakukan persiapan. Pihak Angkasa Pura juga telah melakukan koordinasi dengan Base of TNI AU yang nantinya akan melakukan pengamanan. Pengamanan ya ini kan dibentuk posko yang di Base of ya, ini yang dilakukan koordinasi oleh teman-teman TNI AU sendiri. Ya. Kita mendukung terhadap hal itu. Ya. Siap untuk kedatangan Raja Arab tersebut. Cukup. Penutupannya nanti kira-kira pada saat kedatangan aja tuh? Jelas pada saat kedatangan dan pada saat pesawat itu juga akan meninggalkan Bandara Bali. Pada saat kedatangan Raja Arab, rencananya bandara akan ditutup selama 45 menit. Raja Salman dan rombongan dijadwalkan akan menggunakan 6 pesawat saat bertolak ke Pulau Dewata. Nandang Risade Astika, Denpasar. Ini mungkin sebagai background untuk Anda ya, Raja Salman ini terkenal sebagai salah satu raja yang cukup kaya raya di seluruh dunia karena mencapai, ngomongin kaya pasti ngomongin harta kekayaan. Nah, harta kekayaan ini mencapai kurang lebih sebesar 17 miliar US dollar atau mungkin kalau dirupiahin sekitar 226 miliar rupiah. Tapi ternyata Raja Salman ini bukan orang terkaya di Arab Saudi karena masih ada lagi yang lebih kaya. Jadi Anda mungkin bisa membayangkan siapa yang lebih kaya adalah keponakannya yaitu Pangeran Al Walid. Ini jumlah kekayaannya mencapai 18,4 miliar US dollar, mungkin sekitar 244 triliun rupiah. Jadi wajar aja kalau misalnya orang kaya raya mau liburan mewah atau kunjungan ke negaranya juga mewah-mewah. Kalau mungkin saya juga punya duit kayak Raja Salman, juga mungkin mau kayak gitu. Nah, kita akan lihat seperti apa sih kemewahan Raja Salman. Karena sebelumnya juga Raja Salman dan juga rombongan juga sempat melakukan kunjungan, tidak hanya kunjungan ke negaraan, tapi juga melakukan liburan ke sejumlah negara. Saya ajak Anda, ini adalah seperti apa kemewahan kunjungan Raja Salman di beberapa negara dunia. Kita lihat ini dia yang pertama. Oke, ini adalah pada bulan Juli tahun 2015 ketika itu Raja Salman berlibur ke Prancis pada bulan Juli 2015. Kalau di Indonesia nanti pada tanggal 9 Maret akan melakukan liburan ke Indonesia atau kunjungan lawatan membawa 1.500 orang. Dulu di Prancis membawa 1.000 orang. Ini bahkan sampai menyewa salah satu pulau begitu, pulau di Perancis dan juga menikmati keindahan pantai Riviera di Perancis. Ada juga disiagakan sekitar 400 mobil mewah ini untuk menyambut kedatangan Raja Salman dan juga rombongan. Ada 10 konvoi kendaraan juga ikut di dalamnya. Kemudian dari Prancis kita lihat di Washington DC di Amerika di September 2015, masih di tahun 2015 ini Raja Salman melakukan kunjungan lawatan kenegaraan ke Amerika Serikat. Kalau misalnya sering sekali lah ya Washington DC atau White House begitu menyambut tamu-tamu kenegaraan, kepala negara pemimpin dunia. Ini mungkin biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa tata di Washington DC. Namun ketika Raja Salman datang, ini luar biasa sambutannya. Bahkan ketika kunjungan ke negaraannya, Raja Salman harus menyewa, ada sedikitnya 222 kamar di Four Seasons, ada juga red carpet kemudian waktu itu, dan juga tata atau dekor di hotel tersebut dirubah sedemikian rupa. Ini semuanya furniture-nya emas, sampai di lorong-lorong hotelnya juga emas. Ini untuk disiapkan untuk menyambut kedatangan sang raja. Lalu berikutnya kita lihat di Turki. Di Turki pada April 2016, Raja Salman juga melakukan kunjungan ke Turki dan untuk pengamanan waktu itu menyiagakan sekitar 300 pasukan pengamanan yang khusus memang dikirim ke Ankara, Turki. Dan yang luar biasanya lagi, seluruh kamar di hotel di JW Marriott di Ankara, Turki semuanya disewa. Jadi kalau mungkin saya bisa kasih Anda bayangan ya, harga JW Marriott satu kamarnya itu dari yang paling murah sekitar 5,5 juta sampai dengan 12 juta. Jadi kalau seluruh hotel tuh berapa tuh kira-kira?
Nih, ada lagi 500 mobil mewah juga disiapkan untuk menyambut kedatangan Raja Salman dan seluruh jendela kacanya juga dibuat anti peluru begitu. Untuk dana yang dihabiskan ketika kunjungan Raja Salman ke Ankara, Turki di April 2016 itu menghabiskan dana sekitar 10 juta dolar Amerika atau setara dengan 133,3 miliar rupiah. Luar biasa. Kemudian kita lihat ini yang akan datang, artinya di bulan depan ke negara kita, ke Indonesia, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 9 Maret 2017, menyiagakan atau mengirimkan ada 1.500 orang yang juga ikut dalam rombongan Raja Salman di lawatannya ke Indonesia. Setelah 46 tahun Raja Arab Saudi tidak pernah mengadakan lawatan, ini akhirnya terjadi lagi. Ada 7 pesawat jumbo jet, wide body artinya pesawat besar begitu, dan juga pastinya mewah, dan juga menyiagakan 2 eskalator atau tangga berjalan khusus untuk menyambut langsung sambutan pertama ketika Raja Salman nanti turun dari pesawat. Dan juga kabarnya ini juga masih menjadi masih menjadi pertanyaan ketika nanti berlibur di Pulau Dewata Bali, ini akan menginap di mana ya? Katanya sih ada 3 hotel di Nusa Dua Bali memang khusus disewa, disiapkan untuk menyambut rombongan Raja Salman ini. Itu tadi bagaimana kita lihat kemewahan dalam kunjungan Raja Salman yang terjadi dalam waktu sekitar 1-2 tahun ke belakang. Oke, kita tadi sudah bahas nih persiapan dan juga kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh Raja Salman di setiap lawatannya atau di setiap kunjungan kenegaraannya atau liburannya juga mungkin. Nah, lalu apa sih arti kunjungan Raja Salman ke Indonesia setelah 46 tahun Raja Arab Saudi tidak pernah mengadakan lawatan ke negeri kita? Sudah bergabung via Skype ada Mbak Tia Mariatul Kiptiah, yaitu pengamat Timur Tengah dari Universitas Bina Nusantara. Selamat malam Mbak Tia. Selamat malam. Dengan Mbak siapa ini, mohon maaf? Dengan Tiffany, Mbak. Oh, Mbak Tiffany. Apa kabar? Baik, Mbak Tia. Mbak Tia, kita langsung aja. Kita akan membahas seperti apa sih spesialnya Raja Salman. Tidak membahas kemewahannya, tapi ini cukup menjadi momen bersejarah harusnya buat Indonesia, karena setelah 46 tahun Raja Arab Saudi tidak pernah mengadakan lawatan, akhirnya ini terjadi lagi. Anda melihatnya ini sesuatu yang lumrah saja, biasa saja, atau mungkin dalam tanda petik ada sesuatu, ada kepentingan politis kah? Lawatan Raja Salman beserta rombongannya sekitar 1.500 ini tentu mengagetkan semua pihak ya, terutama masyarakat Indonesia, dan tentu ini tidak ada makan siang yang gratis ya, Mbak Tiffany. Iya. Karena ini semacam ada keresahan dari pihak pemerintah Saudi dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama ketika pemerintahan Jokowi. Karena ketika pemerintahan sebelum Jokowi ini, Indonesia dirasa cukup manut ya dengan segala kebijakan Saudi Arabia. Tapi beberapa terakhir ini, kebijakan luar negeri Jokowi ini tidak bisa ditebak oleh pemerintah Saudi Arabia. Oke, Mbak Tia, kurang lebih 3 hari akan menghabiskan waktu, sekitar 3 hari lah ya, menghabiskan waktu nanti di Jakarta, kemudian 5 hari nanti akan berlibur katanya di Bali, memboyong 1.500 orang lebih. Anda melihat apakah ada hal-hal penting? Pastinya akan ada hal-hal penting yang dibahas oleh Presiden Jokowi dengan Raja Salman tentunya. Apa yang Anda lihat? Apakah mungkin juga nanti akan membahas bagaimana moratorium TKI kah? Atau ada hal-hal yang memang harusnya menjadi notes untuk pemerintah kita, untuk Presiden? Ini harusnya tidak disia-siakan nih kunjungan pribadi Raja Salman ini kan? Iya betul sekali ya Mbak Tiffany. Termasuk pemilihan Bali juga ini saya pikir ada muatan politisnya, karena kita kenal bahwa Bali ini merupakan tempat yang dikenal secara internasional, dan kemudian Bali ini juga merupakan tempat pariwisata yang terjadi beberapa kali bom oleh gerakan radikal Islam di Indonesia, yang selama ini dituduhkan bahwa gerakan radikal di Indonesia itu adalah berasal atau transfer dari Saudi Arabia. Maka dengan dipilihnya Bali sebagai tempat liburan oleh pihak Raja Salman beserta rombongan, ini menunjukkan bahwa kami dari Saudi ini sudah maksudnya bukan merupakan Islam yang radikal atau tidak mentransfer gerakan Islam radikal di Indonesia. Itu pertama. Kemudian yang kedua,
berikutnya, tentu ini ada agenda-agenda yang disiapkan oleh Saudi Arabia. Yang pertama sudah pasti mengenai moratorium. Itu sudah kita tahu mengenai moratorium TKI dan TKW ini putus atau sudah terjadi pemutusan hubungan kerjasama ketika tahun 2011. Kemudian diadakan kembali kerjasama ini, ditandatangani kembali pada tahun 2014. Dan ada isu bahwa pada 2017 ini akan di-cut kembali, Mbak Tiffany. Kemudian yang kedua, Saudi juga cukup resah karena ada kabar bahwa Presiden Jokowi mulai mendekat ke arah China dan Iran. Jadi kita sudah tahu bagaimana peta politik di Timur Tengah, Iran dan Saudi selalu berseberangan. Tapi ternyata dalam hal kerjasama oil, pemerintahan Jokowi lebih memilih oil company dari Iran untuk bekerjasama dengan Pertamina dibanding dengan perusahaan terbesar minyak dari Eropa. Dan kita tahu bagaimana koalisi seperti ini dengan pihak Eropa dan US. Jadi seperti koalisi permanen. Ini yang dikhawatirkan oleh Saudi. Dan kekhawatiran ketiga berikutnya adalah kondisi Indonesia yang saat ini sangat bergejolak politik domestiknya. Dan ini cukup menyeret Saudi yang diduga mentransfer segala paham Salafi atau Wahabism ke Indonesia yang berdampak terhadap beberapa isu agama dijadikan sebagai isu politik di Indonesia. Oke, benefitnya kalau gitu untuk Indonesia sendiri akan seperti apa nih Mbak Tia menurut pengamatan Anda? Selama ini kan Indonesia mungkin mempunyai hubungan yang baik dengan Arab Saudi, dengan Saudi Arabia. Anda melihatnya selama perjalanan ini hubungan bilateral kedua negara seperti apa juga? Kalau misalnya mungkin Indonesia banyak bersinggungan dengan Arab Saudi, dengan Saudi Arabia kalau untuk ngomongin haji atau misalnya ngomongin masalah TKI kan. Nah ini benefitnya apa? Jadi benefit untuk Indonesia ini jangan disia-siakan Mbak Tiffany. Kita harus bisa bagaimana menarik para investor Saudi untuk di kita, untuk menginvest uang mereka di kita. Selama ini untuk kawasan Asia, Saudi lebih memilih India, kemudian Jepang, kemudian China, dan kita kegeeran ketika ada ketika ada proyek lapas sawit kita akan dipilih. Tapi ternyata dalam penelitian saya mengenai investasi Saudi di Indonesia, itu mereka malah lebih memilih Malaysia untuk proyek kelapa sawitnya. Lagi-lagi kita dipinggirkan begitu oleh Saudi. Nah, momen ini sangat penting, saya pikir. Jadi pemerintah Indonesia pada masa Jokowi ini harus ada bargain position. Harus ada daya tawar kepada pemerintah Saudi, apa yang mereka bisa kasih ke kita. Saya inginkan sih mereka untuk investasi di sini, Mbak Tiffany. Oke, ngomongin investasi, jangan-jangan mungkin juga mau investasi ya Raja Salman. Kalau misalnya kita lihat akan berlibur 5 hari kan ke Bali, mungkin nggak? Anda melihat itu juga atau ini cuma liburan biasa aja atau itu tadi seperti Anda sampaikan ada investasi segala macam? Dalam sebuah kunjungan kenegaraan itu tidak ada hanya berlibur biasa, itu tidak ada. Jadi pasti saya bilang tidak ada makan siang yang gratis itu. Ini pasti ada apa-apanya. Pertama, pemilihan Bali sendiri itu saya pikir ada muatan politisnya untuk menunjukkan bahwa kami tidak radikal loh, kami Islamnya yang moderat loh. Jadi tidak berseberangan dengan masyarakat Indonesia yang mulai sadar. Tidak lagi terpancing dengan isu-isu agama. Kemudian yang kedua, jelas mudah-mudahan ya memang mereka mau investasi begitu di Bali dan bukan lagi investasinya soal hal-hal kecil misalnya tentang tanaman, kemudian jual beli di bidang retail begitu. Kita inginkan betul-betul investasi Saudi yang besar sebagaimana dia berinvestasi atau bekerja sama dengan US, kemudian menjadikan konsultan, finance konsultan untuk London, kemudian dengan India dan Jepang juga dia berinvestasi dalam skala besar. Tetapi di Indonesia ketika saya melakukan riset, itu saya cek di BKPM hanya sekitar 0, sekian, 0,6 kalau tidak salah. Saya terakhir 2012, Mbak Tiffany, itu hanya 0, sekian, 0,6 investasi Saudi di Indonesia. Ini tentu sangat menyedihkan untuk Indonesia. Dan saya berharap dengan kunjungan ini Jokowi bisa tegas, artinya tegas tapi bisa menarik uang Saudi untuk melakukan investasi di Indonesia. Oke, singkat saja. Tadi Anda bilang 0,6. Anda mengharapkan ketika nanti ada kunjungan dan kemungkinan akan ada investasi dari Arab Saudi ke Indonesia, Anda mengharapkan ada di angka berapa? Mungkin sekitar 20 ya. Kalau terlalu tinggi juga
sulit karena Saudi itu tidak pernah cinta dengan kita, Mbak Tiffany. Oke. Ya. Terima kasih ya Mbak Tia sudah berbincang dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Kalau tadi mungkin Mbak Tia menyampaikan nggak ada katanya makan siang yang gratis. Jadi pasti ini ada apa-apanya nih kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Apakah mungkin muatan politis kah atau apa? Tapi mungkin kita semua berharap karena ini juga menjadi keresahan di masyarakat, netizen juga tidak akan berdampak rugi untuk Indonesia. Bahkan harusnya sebaliknya berdampak positif. Siapa tahu banyak ada investasi-investasi dari Arab Saudi ya ke Indonesia. Tadi kan saya bilang banyak banget keresahan dari masyarakat Indonesia, netizen terhadap pro kontra lah ya kunjungan Raja Salman ini ke Indonesia. Nggak hanya dilihat dari kemewahannya aja. Kita lihat komentar dari netizen terkait kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Yang pertama dari Zuhairi Misrawi. Indonesia punya destinasi wisata halal di Lombok, tapi kok Raja Salman dan rombongan justru memilih Bali. Nah itu mungkin yang harus jadi PR kita. Mungkin Lombok sudah terkenal di mancanegara tapi belum seterkenal Bali. Itu harusnya jadi PR pemerintah kita. @Yusuf Dumdum, Raja Salman dan rombongan dari Arab Saudi mau datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden dan katanya berlibur ke Bali. Kok nggak ada yang bilang Jokowi antek Arab? Waduh. Rustam Ibrahim kemudian, kunjungan Raja Salman membuktikan penghargaan tinggi Arab Saudi kepada Presiden Jokowi. Kunjungan terakhir Raja Saudi itu ke Indonesia tahun 1976, 46 tahun yang lalu. Terakhir dari @David Ridwan juga berkomentar, kenapa ya Raja Salman bin Abdul Aziz membawa rombongan hampir 1.500 orang karena mereka berkunjung ke negara berpenduduk muslim terbesar dunia. Apakah mungkin ada kekhawatiran? Itu juga yang menjadi pertanyaan. Mudah-mudahan tidak.